kebaktian kita akan segera kita mulai. Masing-masing tolong ke tempatnya. Kita akan segera berdoa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang indah yang telah Engkau ciptakan. Kami telah melaluinya bersamamu Tuhan. Hari-hari ini saya akan kasih di dalam kehidupanku, dalam kehidupan kami semua, hingga kami bisa berjalan bersama dengan apa yang Kau kehendaki. Kami merasa sejuk di dalam diri kami, sehingga kami bisa berjalan menerima semuanya dengan penuh kasih dan kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami akan juga berdoa khususnya untuk pelayanan. Hari ini untuk singer atau untuk ibu yang akan membawa firman, atau semua yang sudah siap untuk menyediakan konsumsi, semuanya kami taruh dalam tangan. Demikian juga kami Tuhan, semuanya Kau berkati Tuhan. Sekalipun teman-teman kami yang tidak bersama dengan kami tidak mengetahui di mana mereka berada, tetapi kami yakin Tuhan, Engkau akan melawat mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah dan bermasalah Engkau berikan kekuatan, sehingga semuanya kami bisa merasakan akan kasih dan kemuliaan. Kami menyerahkan akan kebaktian sore hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Halo. Haleluya. Kayaknya tiap minggu kalau saya ketemu saudara itu, saya punya hati itu secara pribadi rasanya seperti wow gitu. Amin. Karena satu hal, Tuhan itu ada dalam hati saudara dan saya. Makanya kita berkumpulnya hanya satu tujuan, Tuhan dimuliakan, ditinggikan, dipuji, sembah sekarang sampai selamanya. Oke, saudara siap? Sebelum kita mulai, kita kasih tos dulu satu sama yang lain, katakan Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Judul lagunya itu Bahasa Cinta. Lagu ini sudah dulu waktu saya sekolah SD kelas 6, masuk SMP kelas 1 di sekolah Katolik, ya. Saya selalu nyanyi lagu ini. Lagu ini kelihatannya lama banget, tetapi saya renungkan lagu ini, dia punya lirik katanya itu powerful sekali. Ya, kita nyanyi sama-sama ya dengan hati kita. Bahasa Cinta. Haleluya. Sama-sama nyanyi ya, supaya kalau saya salah ada yang tutup gitu. Haleluya. Tuhan dimuliakan. Andaikan ada di
Amin. Ada sukacita? Amin. Oke, kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Saudara boleh goyang ya. Jangan perlu aja saudara goyang. Haleluya. Segala puji syukur. Kasih pasti lemah lembut. Amin. Pasti lemah lembut. Kasihmu
siapkan diri untuk perjamuan kudus ini ya. Haleluya. Kira bersikap darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikan tuh bagai korban tebusan, suntikan tuh seputih salju, Yesusku, korbanmu mulia. sekali lagi. Darahmu sucikanku, darahmu beri kehidupan, darahmu gantikan tuh bagai korban tebusan, sucikan tuh seputih salju, Yesusku, korbanmu mulia. Yesusku, korbanmu Mari silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan seluruh keberadaan kita, mulai dari roh, jiwa, dan tubuh kita, untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus. Karena tidak ada yang lebih penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi satu dengan Dia di dalam perjamuan kudus. Karena roti dan anggur ini adalah tubuh dan darahnya. Ya, oleh karena itu sebelum saya kita boleh makan bersama-sama, saya ingin membagikan sedikit mengapa darah Yesus itu begitu berkuasa untuk, yang pertama firman Tuhan katakan, ya, untuk menebus kita dari dosa. Sebelum Tuhan Yesus lahir, oleh Musa Tuhan perintahkan untuk menyembelih binatang jikalau seseorang itu telah melakukan dosa. Ia akan membawakan domba atau binatang yang lain untuk dibawa ke bait suci, di mana setiap kali dia ingin disucikan dari dosa dan diperdamaikan dengan Tuhan Allah Bapa, dia harus bawa binatang tersebut untuk
jamah dan binatang itu disembelih oleh imam dan darahnya itu dipercik, ya, dan orang itu yang berdosa dikatakan suci, artinya dia sudah dibenarkan, dia sudah diampuni dosanya, dia sudah diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Itu adalah lambang atau gambar yang digenapi oleh satu pribadi untuk selamanya kekal. Segala bangsa, segala bahasa, orang-orang dari manapun satu, dan ini berlaku juga generasi ke generasi. Jadi sangat penting sekali setiap kali kita makan roti yang adalah gambar dari tubuhnya yang dipecah-pecahkan, dan anggur di mana itu adalah darah yang dicurahkan. Kita beriman bahwa setiap kali kita makan, semua dosa kita diampuni Dia. Saya percaya kalau kita masih berjalan dengan perjanjian lama di mana harus kambing domba yang disembelih, saya percaya tiap minggu kita ada ramai dengan binatang yang ada di sini. Tetapi puji syukur, kita perlu puji syukur bahwa ada satu pribadi. Tapi pribadi ini bukan manusia biasa. Dia adalah anak Maria, tapi dia adalah anak Allah. Dia adalah anak manusia, tapi dia adalah anak Allah. Satu pribadi yang sempurna, yang tak bercacat. Dialah yang menyucikan kita, membuat kita itu ada pembenaran untuk bisa datang kepada Bapa yang kudus adanya itu. Tidak mungkin kita datang dengan manusia kita ini, karena kita sudah tahu kudus dan dosa tidak bisa bercampur. Tetapi Bapa di sorga itu, dengan darah Yesus kita dibenarkan, kita diampuni. Oleh karena itu setiap kali kita makan roti dan anggur ini, benar-benar sadar bahwa ini bukan karena kita orang yang terlalu benar atau orang yang sudah suci. Ingat loh, kalau orang yang menganggap dia sudah suci, itu adalah kesombongan rohani. Dan orang yang sombong rohani, ya firman Tuhan katakan tidak ada tempat di dalam kerajaan sorga. Oleh karena setiap kalau kita datang, kita merendahkan diri kita, kita katakan, Tuhan, ini karena pengorbananmu. Apa yang harus kita lakukan? Kita terima dengan iman dan kita mengucap syukur. Mengucap syukur itu penting, berarti kita menghargai karya penebusan Tuhan Yesus. Bukan saja berlaku untuk orang lain, tetapi pribadi kita masing-masing. Dan urusan apapun tidak penting dibandingkan kita sendiri dengan Tuhan. Ingat loh, teman kita mungkin akan meninggalkan kita. Pendeta pun mungkin bisa tidak mampu lagi melayani, bisa saja. Tetapi Tuhan akan kekal selama-lamanya. Oleh karena itu iman kita bukan pada manusia. Connect kita atau hubungan kita, kasih kita hanya kepada Tuhan. Ingat loh, ada suami yang baik, tapi dia dipanggil Tuhan. Ada istri yang baik, dia juga dipanggil Tuhan. Dan kita akan sendiri, tetapi dengan Tuhan ia akan selamanya. Amen. Jadi di tempat sendiri apapun kita harus ambil keputusan, Tuhan, saya hanya mau mengikuti Engkau. Saya mau memegang tanganmu. Saya mau Engkau berada di mana saya ada di situ. Roti dan anggur ini, ya, jangan kita anggap hanya ini, oh ini roti anggur biasa. Ini kalau didoakan dan dikuduskan, ada kuasa. Bahkan di Rasul Paulus katakan, ada kuasa kesembuhan saat kita makan dan minum anggur ini.
Ada kuasa kemerdekaan di dalam roti dan anggur ini. Ada kuasa penebusan semuanya di dalam ini. Dan bahkan tadi dikatakan kita disucikan. Tidak ada yang mampu menyucikan. Mungkin sabun Rizzo hanya menyucikan sendiri pakaian kita, tetapi hanya yang bisa menyucikan dosa kita hanya satu, yaitu darah Yesus. Kita aminkan itu. Oleh karena itu, masa-masa kita sudah berumur ini jangan lagi mikirkan cari kaya, cari sana, cari tersohor, ya, masuk Facebook sana supaya orang tahu. Kita nggak perlu lagi. Yang kita perlu cari adalah apakah kita sudah siap menghadap Dia pada suatu waktu. Apakah kita sudah diketemukan jadi orang benar di hadapan Dia, bukan hadapan orang lain, karena orang lain bisa salah lihat. Benar nggak Ibu Kristen? Wow, itu pendeta hebat, tapi apa yang dia berbuat belakang tidak ada orang tahu. Oleh karena itu saya hanya ingin ingatkan setiap kita sendiri ataupun ada dengan kelompok komunitas kita di sini, apakah kita itu tetap berkorban untuk mengikuti Dia? Mari kita berdoa, dan saya mengundang Pak Peter, Pak Ali, dan juga Pak Aris Andi. Ya, sorry Pak Aris Andi. Mari datang bantu saya untuk mari kita berdoa.